Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rasakan Kau hadir di sini. Ku rasakan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rasakan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rasakan. Ku rasakan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rasakan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi ku rasakan. Ku rasakan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rasakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saat ini, Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tolong kami pada hari ini. Pada hari ketiga kami bersekutu bersama-sama untuk memperingati kecurahan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami percaya Roh Kudus pun ada di tengah-tengah kami. Seluruh sidang jemaat-Mu pada malam hari ini kami akan berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami percaya pertolongan daripada Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kami senantiasa. Bapa di sorga, sebentar kami akan kembali mendengarkan firman Allah. Biarlah kiranya pengurapan-Mu itu mengurapi kami semua Tuhan. Baik hamba-Mu maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya pengurapan roh hikmat pengertian diberikan kepada kami sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Allah. Kami percaya kuasa firman-Mu itulah pelita bagi langkah-langkah kami, terang bagi jalan kami,
sehingga kehidupan kami tidak akan tersesat. Lebih baik Tuhan kami senantiasa disertakan dalam kegerakan hujan akhir ini Tuhan, dan kami perlu kuat kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, ini menjadi satu kerinduan kami untuk boleh senantiasa bersama-sama terlibat dalam kegerakan Allah, khususnya di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah waktu yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong dan mengurapi kami. Kuasa iblis, anasir jahat dalam bentuk apapun juga Tuhan, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa menolong dan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini, ya, kita ada di dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada hari yang ketiga. Biarlah pada hari-hari ini kita senantiasa mau mencondongkan hati kita hanya kepada pertolongan daripada Tuhan, urapan daripada Roh Kudus, sehingga hari-hari ini, saudara, kita senantiasa boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk semakin intim, semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya ingin mengundang saudara bersama-sama membuka Alkitab kita. Saudara boleh buka di dalam Kisah Para Rasul, ya saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara boleh siapkan ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39. Saudara boleh baca di layar gadget saudara, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39, ya. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, ini merupakan perkataan daripada Rasul Petrus kepada orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kemarin kita sudah belajar Kisah Rasul pasal yang pertama, yaitu syarat-syarat untuk bisa penuh dengan Roh Kudus. Hari ini kita lanjutkan dengan Kisah Rasul 2, ya. Setelah orang-orang yang ada dan melihat kuasa pencurahan Roh Kudus, mereka melihat bagaimana murid-murid itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian mereka dalam satu peristiwa mereka pun mendapatkan satu pertobatan, karena saat itu Rasul Paulus dalam penginjilannya di dalam kuat kuasa Roh Kudus 3.000 orang yang mendengarkan firman Allah saat itu, ya, tersentuh hatinya dan kemudian mereka berkata kepada Rasul Paulus. Kita lihat ayat yang ke-36 ini adalah jawaban daripada Rasul Paulus. Rasul Petrus, ya saudara, ya. Petrus berkata begini, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Jadi lewat peristiwa salib, justru di dalam Filipi 2 kita melihat bagaimana lewat ketaatan Yesus sebagai hamba, sebagai manusia yang taat sampai mati, maka Tuhan Allah sendiri menjadikan Yesus itu, ya, menganugerahkan Yesus nama di atas segala nama. Sehingga yang ada di atas langit, ada di atas bumi, permukaan bumi, sampai yang ada di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Dikatakan di sini yang bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, yaitu orang-orang yang ada bersama-sama dengan Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, jadi orang-orang itu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Lalu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, pada saat itu, saudara, orang dibaptis dalam nama Yesus Kristus
itu merupakan sesuatu hal yang baru. Ya, kalau kita sekarang di zaman gereja, kita sudah sangat kenal dan kita sangat mendengar hal dibaptis dalam nama Yesus Kristus itu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Tetapi bagi mereka yang saat itu hidup di masa Yesus, ya, di masa rasul-rasul, ini merupakan satu perkara yang sebetulnya sangat aneh, ya. Karena baptisan dalam nama Yesus Kristus itu merupakan sesuatu yang baru. Yohanes sebagai pendahulu daripada Yesus mengajar kepada orang-orang Israel itu dibaptis dalam nama Allah, dalam nama Bapa. Tetapi kemudian di sini ada satu pengajaran yang baru yang diajarkan oleh para rasul, yaitu masing-masing diri yang bertobat ya harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, ya. Maka kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus bagi pengampunan dosa, maka kamu, kata Rasul Petrus, akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, Saudara, jadi dari sini, dari ayat 38, kita melihat bagaimana mereka orang Israel asli harus dibaptis terlebih dahulu. Baptisannya itu bukan baptisan Yohanes yang mereka kenal, tetapi harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ini merupakan pengajaran rasul-rasul yang baru pada mereka saat itu, ya. Didengar oleh mereka. Ya, jadi merupakan satu pengajaran yang baru pada saat itu. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi kamu artinya bagi orang-orang Israel. Ya, bagi orang-orang Israel bahwa janji yang diberikan lewat Abraham, janji itu bagi orang Israel dan bagi anak-anakmu. Tetapi di sini rasul-rasul mulai membuka satu rahasia. Dan bagi orang yang masih jauh. Ya, jadi kata Petrus, sebab bagi kamulah janji itu. Janji apa? Menerima karunia Roh Kudus. Ya, menerima karunia Roh Kudus ini adalah janji yang diberikan bagi orang Israel. Kalau orang Israel itu dibaptis dalam nama Yesus. Ya, kalau dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, maka orang Israel akan menerima karunia Roh Kudus. Rasul Petrus katakan, sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Jadi menerima karunia Roh Kudus itu sesungguhnya adalah janji yang Allah berikan, yang Yesus sendiri berikan kepada orang Israel dan bagi anak-anakmu. Tetapi di sini kita melihat, saudara, ada satu ungkapan rahasia yang disampaikan oleh Petrus. Dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Siapa itu bagi orang yang masih jauh? Saudara dan saya. Ya. Jadi kita mendapatkan satu kesempatan, saudara. Ya, kita lihat di sini bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, yaitu bagi bangsa Israel dan keturunannya. Nah, tetapi di sini kita melihat ada satu rahasia. Rasul Petrus menjelaskan ada juga orang yang masih jauh. Nah, ini menunjuk kepada bangsa kafir, ya. Menunjuk kepada bangsa kafir, bagi kamulah janji itu. Seharusnya untuk Israel saja. Tetapi karena sebagian Israel menolak, maka keselamatan diberikan pada kita sebagai bangsa kafir. Ya, kemarin kita sudah belajar dari tabernakel. Bagaimana hidup kita mulai dibimbing atau dituntun oleh Roh Kudus. Mulai daripada pintu gerbang tabernakel. Kemudian masuk ya dalam halaman itu, di dalam halaman itu kita melihat ada mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Di situ urapan Roh Kudus bekerja untuk membuat kita masuk di dalam pertobatan dan kemudian kita masuk di dalam baptisan air bagi pengampunan dosa. Baru setelah itu ketika melihat pintu kemah yang berarti dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita masuk di dalam keselamatan yang diberikan bagi kita sebagai bangsa kafir. Ya, kita sekarang melihat bagaimana saudara di dalam tabernakel itu ya, hidup baru ini beralih dari suasana halaman ke ruangan suci. Jadi kita sudah sama-sama belajar kemarin, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, hidup baru,
itu artinya beralih dari suasana halaman ke ruangan suci, yaitu melewati pintu kemah. Ya, pintu kemah itu menunjuk pada kepenuhan Roh Kudus. Sama dengan beralih dari Taurat menuju kemurahan, saudara. Jadi kalau di halaman itu kita seolah-olah masih ada di dalam hukum Taurat. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, masuk dalam kepenuhan Roh Kudus, itu sama dengan peralihan dari Taurat menuju kemurahan. Jadi hidup dalam urapan Roh Kudus itu sama dengan hidup dalam kemurahan Tuhan. Ya, hidup dalam kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam skema tabernakel ini, saudara ya, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus itu kita masuk dalam pintu kemah, ya. Kita masuk dalam pintu kemah. Jadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, masuk dalam pintu kemah. Di sini gambarnya. Ya, pintu kemah. Nah, kalau kita sudah masuk dalam kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu mendorong kita dari halaman tabernakel masuk ke dalam ruang suci atau ruang kudus. Ya. Hidup baru ini beralih dari suasana halaman ke ruangan suci melewati pintu kemah. Pintu kemah menunjuk pada kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi kita dari halaman kita didorong masuk ke dalam ruang suci. Ya, sama dengan beralih dari Taurat menuju kemurahan. Jadi kita ini tidak hidup lagi di dalam atau di bawah hukum Taurat, saudara. Ya, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya kita itu masuk ke dalam ruang suci. Ya, jadi sama beralih dari Taurat menuju kemurahan. Ya, jadi kita sekarang kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Apa arti hukum Taurat? Hukum Taurat itu yang berdosa yang dihukum. Kemarin kan kita sudah dengar ya, saudara. Ketika Musa berkata kepada Allah, ketika Allah marah kepada satu peristiwa di mana orang Israel itu masuk di dalam penyembahan palsu, penyembahan anak lembu emas. Musa kemudian membela orang Israel di dalam pelayanan pendamaian. Musa berkata, biarlah namaku saja yang dihapus dari buku kehidupan. Tetapi Allah berkata, oh nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Orang yang berdosa, itu yang namanya harus dihapus dari buku kehidupan kekal. Ya, orang yang berdosa harus dihapus namanya dari buku kehidupan. Saudara, itu adalah suasana Taurat. Kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus, ketika kita berdosa, maka nama kita yang dihapus dari buku kehidupan. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya tadi kita sama-sama melihat bagaimana peristiwanya, kita percaya mulai dari percaya kepada Yesus, kemudian kita mati terhadap dosa, masuk dalam pertobatan, kemudian dibaptis. Setelah dibaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, beralih kita dari halaman menuju ke ruang suci. Ya, di sini kita mendapatkan kemurahan. Ya, kemurahan itu apa? Hidup kita ditanggung oleh darah Yesus. Sehingga walaupun kita hidupnya berdosa, tetapi lewat kematian Yesus, ya kita tidak masuk di dalam penghukuman. Jadi praktek sehari-hari hidup baru, ya sekarang kita belajar praktek sehari-hari hidup baru dalam kepenuhan Roh Kudus, atau hidup dalam sistem kemurahan. Ya, sekali lagi sistem kemurahan adalah kita ada di ruang suci. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita sudah hidup penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, tadi firman Allah katakan kita beralih dari halaman masuk ke dalam ruang suci. Beralih dari hukum Taurat masuk kepada hukum kasih atau kemurahan. Jadi kita sekarang ini hidup dalam sistem kemurahan. Ya, ada di ruang suci. Kalau ada di dalam ruang suci, nah praktek sehari-harinya bagaimana, saudara? Yang pertama, yaitu mulai berjalan oleh Roh Kudus. Jangan saudara bingung, ya kemarin sudah saya bagikan,
di grup. Kemarin itu langkah-langkahnya adalah mulai daripada dibimbing oleh Roh Kudus, kemudian diurapi oleh Roh Kudus, kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, berjalan oleh Roh Kudus ini adalah bagian daripada kepenuhan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus artinya sudah ada di ruang suci. Hidup dalam sistem kemurahan. Ya, jadi pertama berjalan oleh Roh Kudus. Apa itu arti daripada berjalan oleh Roh Kudus? Ya, di dalam Galatia 5, Saudara, Galatia 5 ayat 16 sampai 17 ini terkena kepada pintu kemah. Ayat 16 saya bacakan bagi saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, di sini ada pergumulan antara keinginan roh dan keinginan daging. Nah, kita lihat di dalam Alkitab terjemahan lama, saudara. Ya, di dalam Alkitab terjemahan lama, ayat 16 berbunyi begini, saudara. Tetapi demikian, inilah kataku. Jadi, berjalanlah kamu dengan roh. Tadi di dalam terjemahan baru, hiduplah oleh roh. Ya, di dalam terjemahan lama, hiduplah oleh roh itu sama dengan berjalanlah kamu dengan roh. Ya, niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Ya, jadi kalau kita berjalan dengan roh, maka tabiat duniawi itu tidak akan kita ikuti. Ya, tidak akan kita ikuti. Tadi kita lihat dalam terjemahan baru, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita tidak hidup oleh roh atau berjalan, ya, berjalan dengan roh, maka kita selalu bertentangan ini, saudara. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi hidup oleh roh, atau di dalam terjemahan lamanya itu adalah berjalan dengan roh, ya, itu sama dengan tidak menuruti kehendak atau keinginan daging. Ya, jadi kita belajar yang pertama, berjalan oleh Roh Kudus itu sama dengan tidak menuruti kehendak atau keinginan daging, sehingga bisa menuruti kehendak Tuhan. Kenapa kita senantiasa, saudara, susah untuk menuruti kehendak firman dan tidak bisa taat atau tidak bisa dengar-dengaran? Karena apa? Karena kita tidak berjalan dengan Roh Kudus. Kita tidak hidup dengan Roh Kudus. Sehingga bertentangan terus, saudara. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Seperti di dalam perjanjian lama, saudara, ya, kita lihat kehendak daging dengan kehendak Tuhan itu bertentangan terus. Seperti Musa dengan umat Israel. Musa dengan umat Israel selalu bertentangan. Ya, manusia baru dengan manusia daging selalu bertentangan. Musa berkata ini, Israel pengennya yang lain. Ya, saudara, ya. Musa bertanya kepada Tuhan, Israel nggak mau bertanya sama Tuhan. Ya, jadi demikian juga hidup sesama kita, saudara. Ya, yang satu hidup oleh roh, yang satu hidup oleh daging, nggak akan bisa sama-sama. Karena keinginan daging dan keinginan roh itu selalu bertentangan. Nah, malam ini kita harus berjalan bersama dengan roh. Belajar kita berjalan bersama-sama dengan roh. Sehingga tidak menuruti kehendak daging. Kita bisa menuruti kehendak Tuhan, taat dan dengar-dengar. Demikian juga suami dengan istri. Suami mengikuti kehendak daging, istri mengikuti kehendak roh. Pasti bertempur terus, pasti bertentangan terus. Anak dengan orang tua, anak ikut kehendak roh, orang tua selalu ikut kehendak daging. Pasti ribut terus. Demikian juga dengan gembala dan jemaat, saudara. Ya, yang lebih parah itu kalau gembala ikut kehendak daging, jemaat ikut kehendak roh. Pasti antara gembala dan jemaat selalu ada pertentangan. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, coba saudara sekarang lihat. Banyak pertentangannya. Karena yang satu berjalan dengan daging, yang satu berjalan dengan
kehendak Roh. Sehingga tidak mungkin bisa bersama-sama. Ya, tidak akan bisa ketemu sampai kapanpun kalau tidak sama-sama berjalan oleh Roh. Ya, itu yang pertama, saudara, yaitu berjalan oleh Roh, sehingga kita bisa menuruti kehendak Tuhan. Ya, sekarang kita lihat praktek hidup baru yang kedua, yaitu hidup di dalam kemurahan Tuhan, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu yang kedua. Apa arti daripada dipimpin oleh Roh? Artinya, Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Tadi kita berjalan dengan Roh. Ya, jadi berjalan dengan Roh itu tidak mengikuti kehendak daging. Tidak berhenti sampai situ, saudara. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran. Ayatnya ada di dalam Galatia 5. Ya, jadi diteruskan tadi, Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tadi kita sudah lihat gambarnya, grafiknya, bahwa kalau kita dipimpin oleh Roh, kita itu hidup dipindahkan dari hukum Taurat masuk ke dalam ruang suci. Ruang suci itu adalah kemurahan Tuhan. Yang berlaku adalah sistem kasihnya Tuhan. Yang berlaku adalah kemurahannya Tuhan. Ayat 19 berkata, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kita lihat ini, saudara, mulai dari ayat 19, 20, dan 21. Ini adalah kehendak daging. Ya, kalau suami mengikuti kehendak daging, maka pasti mau tidak mau terjadi perselisihan. Istri ikut pimpinan dari Roh Kudus. Tetapi bagaimana bisa bersatu? Karena perbuatan daging itu, nah ini, salah satunya adalah roh pemecah. Ya, sehingga tidak mungkin terjadi satu kesatuan. Ya, perbuatan daging itu menabrak, terus ditabrak, saudara. Roh Kudus melarang, firman Allah menjaga kita hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau hidup dalam kehendak daging, ditabrak terus. Firman Tuhan ditabrak terus. Makin lama makin hancur, saudara. Ya, tetapi kalau dipimpin oleh Roh Kudus yang membantu kita, sehingga perbuatan daging itu bisa dimatikan. Hidup kita ada di dalam kebenaran. Menjadi senjata kebenaran. Kalau hidup kita sudah jadi senjata kebenaran, hidup kita nggak akan nabrak-nabrak lagi firman. Nggak akan lagi nabrak rambu-rambu. Sama seperti kita kalau kita tidak taat, saudara. Kalau kita belajar setir mobil, kalau kita belajar berlalu lintas, kalau tidak taat, kalau tidak disiplin, ditabrak terus rambu-rambu. Ya, lampu merah, terus dihajar, ditabrak terus. Lampu kuning bukannya siap-siap berhenti, saudara. Maju terus. Ya, itu sama dengan perbuatan daging. Jadi kalau kita hidup dalam perbuatan daging, ada rambu-rambu firman, ditabrak terus. Sudahlah. Kagoklah. Ini, saudara. Kalau kita hidup dalam perbuatan daging. Oleh sebab itu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, berjalan dengan Roh Kudus. Kemudian langkah yang kedua, kalau kita hidup dalam kemurahan, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau sudah benar, ya, kehidupan itu sudah bisa dipakai Tuhan. Menjadi senjata kebenaran. Saudara, kalau kita nabrak-nabrak rambu firman terus, jangan harap hidup kita dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak mau pakai orang yang hidupnya berantakan. Tuhan mau pakai kehidupan kita, supaya kita menjadi senjata kebenaran. Biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar sampai garis akhir. Sampai kita meninggal
atau sampai Tuhan datang kembali. Itu garis akhir kita, saudara. Ya, garis akhir kita itu sampai kita meninggal atau sampai Tuhan datang kembali. Kalau tidak sampai garis akhir, percuma, saudara. Ya, kalau kita tidak sampai garis akhir, tidak setia, tidak membawa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak ada artinya. Contohnya, kita punya rumah di Bandung, saudara. Kita pulang dari Surabaya. Kemudian kita punya rumah di Bandung. Tetapi sampai di tengah jalan, ya, sampai di Cirebon berhenti, saudara. Nggak sampai kita ke Bandung. Percuma, tidak ada gunanya meskipun kita punya rumah di Bandung. Kita sudah start dari Surabaya, mau pulang ke Bandung. Tetapi di tengah jalan sampai Cirebon, sudah dekat. Kalau lewat tol kurang lebih tinggal 3 jam lagi daripada dibanding dari Surabaya ke Cirebon. Ya. Tetapi kalau kita tidak sampai Bandung, percuma. Meskipun kita sudah ikut Tuhan dari awal. Tetapi kemudian berhenti di tengah jalan, nabrak terus. Tidak mau dengar-dengaran firman. Tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Percuma. Maka oleh sebab itu biarlah pada malam hari ini kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya pimpinan Roh Kudus itu menghentar kita sampai Yerusalem baru. Sampai akhir, saudara. Sampai akhir, ya. Nah, kita sekarang lihat praktek hidup baru yang ketiga. Sekali lagi, hidup baru ini adalah hidup di dalam kemurahan. Ya, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Yaitu hidup oleh Roh Kudus. Saudara ingat ya, nanti materi ini akan saya bagikan kepada saudara. Ya, di grup supaya saudara bisa kembali membaca. Ya, jadi ingat yang pertama itu adalah berjalan dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah hidup oleh Roh Kudus. Jadi bukan lagi berjalan bersama-sama, bukan lagi dibimbing, dipimpin, ya. Kalau berjalan bersama-sama di samping kan, saudara. Seperti misalnya saya berjalan dengan istri di samping, berjalan bersama-sama. Dipimpin oleh Roh Kudus, artinya Roh Kudus di depan. Ya, Roh Kudus di depan. Kita ikuti apa maunya Roh Kudus. Roh Kudus ke kiri, kita ke kiri. Roh Kudus ke kanan, kita ke kanan. Nomor 3, hidup oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kita. Ya, hidup, napas kita itulah Roh Kudus. Yang dihirup Roh Kudus, yang dihembus Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Bukan lagi di samping, bukan lagi di depan, tetapi Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kita. Artinya, kalau hidup oleh Roh Kudus adalah menyalipkan daging dengan segala keinginannya, sampai daging tidak bersuara lagi. Itu perjalanan di ruang suci yang terakhir, sampai tirai terrobek. Ya, saudara ya, ayatnya ada di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, menyalipkan daging itu sama dengan merobek tirai. Sama seperti Yesus ketika dia mati di atas kayu salib Golgota. Pada pukul 3 dia menyerahkan nyawanya. Maka terjadilah tirai di bait suci, robek dari atas sampai bawah. Ya, antara ruang suci dengan ruang maha suci itu sudah tidak ada batas lagi. Dibuka oleh Tuhan. Ya, itulah hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kemurahan itu artinya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 25 dari Galatia 5. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, ini ayatnya Galatia 5 ayat 24 sampai dengan 26. Ya, ini gambarnya saudara boleh lihat ya. Jadi hidup oleh Roh Kudus, ini sudah masuk ke dalam perobekan tirai. Ini ada gambarnya robek. Tirai bait Allah yang begitu besar, yang begitu tebal. Robek dari atas ke bawah. Ini tandanya kita hidup oleh Roh Kudus. Ya, yaitu menyalipkan daging dengan segala keinginannya. Ya, menyalipkan daging. Jadi hidup oleh Roh Kudus itu menyalipkan daging dengan segala keinginannya. Apa akibatnya, saudara? Kalau seluruh kehendak daging ini kita matikan dengan segala keinginannya, ya, tirai terrobek.
Ya, daging tidak bersuara lagi itu tirai terrobek. Ya, kita jangan ikut-ikutan, saudara. Kalau daging kita masih bersuara, coba lihat ini sekarang. Di masa pandemi, orang-orang sudah bilang, ayo, pemerintah sudah bilang diam di rumah. Oh, kalau daging masih bernafsu, saudara, kita tidak ikut-ikutan lebaran, ikut juga beli baju baru. Ya, kita ikut juga desak-desakan. Nah, itu artinya daging masih memiliki segala keinginannya. Tetapi kalau hidup oleh Roh Kudus, maka kita menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Sampai daging tidak bersuara lagi. Tirai terrobek. Ya. Jadi kalau kemarin kita belajar mulai daripada pintu gerbang, kemudian masuk ke pintu kemah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang tirai terrobek itu artinya hidup oleh Roh Kudus. Ya. Hidup oleh Roh Kudus, sekali lagi saudara, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tandanya ayat 26. Hidup kita itu jangan gila hormat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan saling menantang. Dan yang ketiga adalah jangan saling mendengki. Ya, jangan saling mendengki. Apa itu gila hormat? Ini bukti kalau daging tidak bersuara, kita tidak gila hormat. Ya, gila hormat itu adalah mendahului untuk memberi hormat. Jangan menuntut untuk dihormati, terutama pada yang lebih rendah, saudara. Ya, kalau kita menghormati yang lebih tinggi, ya jabatannya lebih tinggi, ya, kemudian usianya lebih panjang, ya lebih senior, itu sudah otomatis, ya sudah sepatutnya. Ya, kalau sampai tidak hormat itu terlalu, saudara. Ya, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang memang menjadi pimpinan-pimpinan kita, itu memang ya mereka patut mendapatkan penghormatan. Tetapi kalau kita tidak hormat itu terlalu. Nah, kalau arti daripada kita tidak gila hormat adalah menghormati yang lebih rendah. Bisa nggak kita menghormati yang lebih rendah di bawah kita? Ya, bisa nggak kita menghormati anak-anak kita? Bisa nggak kita menghormati orang-orang muda di bawah kita? Kalau kita bisa menghormati yang lebih rendah dari hidup kita, dari posisi kita, itu sudah menjadi bukti bahwa daging tidak bersuara. Firman Allah tadi katakan, kalau daging tidak bersuara, kalau kita hidup dengan roh, maka kita tidak gila hormat. Ya. Kemudian yang kedua, jangan saling menantang. Ya, tidak saling menantang itu tidak saling menyakiti dan merugikan. Sekarang ini saudara luar biasa, saudara kalau lihat media sosial, ya apalagi masa-masa PSBB ini saudara, ada yang ditegur, nggak pakai masker sudah salah, mana menantang. Ya, sudah melanggar, ngajak berkelahi, itu saling menantang. Itu jelas hidup tidak dipimpin oleh roh. Tidak punya Roh Kudus. Nah, kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mari buktikan. Kita tidak gila hormat, kita tidak saling menantang, ya kita mulai menjaga, mulai dari suami istri, dalam nikah, anak dengan orang tua, dalam penggembalaan, antar hamba Tuhan, ayo kita jaga. Tidak saling menantang, ya. Seringkali kita ini termakan emosi, saudara. Ada yang nantang kita, ayo. Gitu kan, saudara ya, saya juga begitu. Sering marah sekali ya. Ada orang, dia jual, saya beli. Gitu saudara. Masuk dalam roh jual beli akhirnya. Nantang, saling menantang. Ya. Kita tidak merugikan, tetapi menjadi berkat. Kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi tandanya jangan gila hormat. Yang kedua, jangan kita saling menantang. Yang ketiga, jangan saling mendengki. Apa itu saling mendengki? Ya, tidak saling mendengki itu sama dengan saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak ada kebencian sedikit pun. Ya, sampai bisa mengasihi musuh, ini bukti tirai sudah terrobek. Ya, mari kita sama-sama belajar. Inilah orang yang ditebus oleh Tuhan, yaitu percaya, bertobat, dibaptis air dan Roh Kudus, ya, sama dengan mendapatkan hidup baru atau hidup surgawi, hidup dalam kemurahan dan urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Prakteknya apa? Ya tadi, berjalan oleh Roh, taat dengar-dengaran, dipimpin oleh Roh, tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging, tetapi hidup benar dan menjadi senjata kebenaran. Yang ketiga,
hidup oleh roh. Daging tidak bersuara. Apa itu buktinya? Tidak gila hormat, tidak saling menantang, tidak saling dengki, tetapi sampai bisa mengasihi musuh. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu bukti tirai sudah terrobek. Kemuliaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Sinar kemuliaan Allah boleh terkena kepada kita. Kalau tidak tirai terrobek, nanti akan ada buah-buah roh. Ya, besok kita belajar tentang buah-buah roh. Ya, kalau tirai sudah terrobek, otomatis buah-buah roh itu akan Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan tutup Alkitab kita. Kita akan masuk di dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Kita menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan nyanyikan bersama-sama pujian kita kepada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Kor kita nyanyikan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dari awal kita nyanyikan, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Kor kita nyanyikan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kornya kita nyanyikan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kor kita nyanyikan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami
sama seperti Yesus. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita pakai suara kita menyembah kepada Tuhan. Rasakan urapan Allah Roh Kudus bekerja kepada setiap kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari angkat suaramu. Terima baptisan Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan rasakan kuasanya bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Sehingga segala keinginan daging kami dimatikan sampai kami menjadi daging. Sampai daging tidak bersuara. Hidup kami diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Akan kami ya Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rahmat baik. Haleluya. 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 Hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Terima ada di tengah. Kita nyanyikan kornya lagi. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita nyanyikan kornya sekali lagi. Nanti Ibu Piser masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan kalau pada sore hari ini kembali boleh kami diberikan kesempatan untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sudah mengajar kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu yang memimpin jalan hidup kami Tuhan.
Kami boleh hidup di dalam kebenaran Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan dan menikmati akan janji-janji Tuhan. Dan kami boleh melepaskan segala keinginan-keinginan daging kami ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan yang baru lagi buat kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pelita buat kaki kami, menerangi jalan kami ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, jiwa roh